Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beri-beri nikmat dan nikmatan, di mana nikmat itu tidak bisa kita ukur dengan alat canggih apapun. Walaupun air laut sebagai tintanya dan ranting-ranting pepohonan sebagai penanya takkan mampu menggambarkan betapa luas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk sebagai orang-orang yang ahli bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin kita, beliau adalah guru dari guru kita, sehingga beliau adalah suri tauladan yang baik untuk kita. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa menyandungkan sholawat, di mana sholawat itu akan menuaikan syafaat, di mana syafaat itu akan menjadi penolong bagi kita kelak yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini di bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu ini, alangkah baiknya kita memperbanyak amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan, di mana saya Maulana Hidayat akan membawakan sebuah mutiara hikmah, di mana mutiara hikmah itu saya ambil dari kisah seorang Syekh Al-Alim Al-Alamah. Beliau adalah Syekh Hasan Al-Basri. Pada suatu cerita, beliau Syekh Hasan Al-Basri dengan seorang pemabuk. Sebelumnya saya akan memberitahukan profil dari Syekh Hasan Al-Basri tersebut. Nama lengkap dari Hasan Al-Basri yaitu Abu Sa'id Al-Hasan bin Al-Hasan Yasar Al-Basri. Ia dilahirkan pada tahun 21 Hijriah 642 Masehi, tepatnya di Madinah. Ayah beliau adalah seorang juru tulis yang membantu sahabat Zaid bin Sabit pada masa itu. Ia pindah dari Basar setelah perang Syafi'in dan menjadi ulama yang besar dan berpengaruh pada masa itu. Pada suatu saat terdapat seorang yang fasik yang terkenal dengan kezalimannya dan yang terkenal dengan keburukannya, yaitu bermabuk. Ia adalah Utbah Al-Ghulam. Pada masa itu, pada suatu majelis, Utbah Al-Ghulam memasuki suatu majelis, di mana majelis itu yang dipimpin oleh Hasan Al-Basri. Ketika itu Syekh Hasan Al-Basri sedang menjelaskan petikan hikmah dari ayat Al-Quran yang berbunyi, apakah tidak sadar mereka orang-orang yang bertakwa untuk khusyuk di dalam hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Furqan ayat 68. Maka Syekh Hasan Al-Basri menasihati mereka dengan tafsiran yang ada pada ayat itu. Syekh Hasan Al-Basri menafsirkan dengan sangat hati, sehingga banyak dari muridnya menangis dari mata. Apakah tidak takut seorang pada dalam hatinya pada sore nanti? Itu makalah dari Syekh Hasan Al-Basri. Maka salah satu di antara mereka, yaitu Utbah Al-Ghulam, seraya berdiri lalu mengajukan pertanyaan, wahai orang-orang yang bertakwa, apakah aku akan diterima taubatku oleh Allah Subhanahu wa taala, karena aku adalah orang yang fasik? Jawab Syekh Hasan Al-Basri, ya, Allah akan menerima taubatmu atas segala perbuatanmu. Demi mendengar itu, berubahlah perasaan dari Utbah Al-Ghulam dan seluruh persendiannya bergemetar. Seraya ia berteriak, Allahu Akbar, lalu pingsan karenanya. Ketika ia sadar, ia lantas bertanya lagi kepada Syekh, wahai Syekh, apakah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu akan mengampuni dosa orang yang sepertiku yang terlantar ini? Lalu dijawab dengan tegas oleh Syekh Hasan Al-Basri, bukankah tiada yang menerima taubat seseorang yang kosong dalam jiwanya selainkan dari Allah Subhanahu wa taala yang memaafkannya? Tegas Syekh Hasan Al-Basri. Lalu kemudian Utbah Al-Ghulam tersebut
mengangkat dan tersadarkan dari pingsannya, seraya ia berdoa dengan 3 permintaan. Yang pertama, "Ya Tuhan, apabila Engkau menerima taubatku dan mengampuni segala dosaku, maka muliakanlah aku dengan kefahaman dan hafalan, sehingga aku dapat menghafal apa yang aku dengar dari ilmu dan Al-Quran." Yang kedua, "Ya Tuhan, muliakanlah aku dengan suara yang bagus, sehingga setiap orang yang mendengar bacaanku semakin bertambah kasih hatinya meskipun hatinya sekeras batu." Dan yang ketiga, "Ilahi, muliakanlah aku dengan rizki yang halal dan berilah aku rizki dari segala arah yang tak terduga." Maka dengan seizin Allah, semua permintaan Utbah al-Ghulam itu terkabul, sehingga bertambahlah kefahaman dan hafalan. Dan apabila ia membaca Al-Quran, banyak orang yang bertobat setiap orang yang mendengarkan bacaannya. Ia selalu meletakkan makanan di setiap depan rumah-rumah orang yang membutuhkan, dan ia kerjakan sampai akhir hayatnya. Seketika ia telah tiada, orang-orang miskin di kampungnya tidak akan lagi dapat makanan yang diberikan olehnya. Dan usut punya usut, Utbah al-Ghulam lah orang yang selalu memberikan makanan di depan rumah orang-orang miskin tersebut. Imam Al-Hasan Al-Basri wafat pada tahun 110 Hijriah 729 Masehi. Dengan ilmunya yang sangat luas, dengan sifatnya yang sangat mulia, dan kata-katanya menjadi mutiara hikmah bagi orang yang mendengarkan. Oleh karena itu, atas cerita tadi, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang di dalam cerita tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.